Halo, saya Arbain Rambe, mantan fotografer harian Kompas. Saya pensiun bulan November lalu, kesibukan saya hampir tidak berubah, yaitu memberikan seminar, workshop di sana-sini, luar pulau, bahkan pernah beberapa hari sampai hampir seminggu juga. Saya senang membagikan pengetahuan karena saya merasa bahwa pengetahuan tidak akan pernah dibawa mati, dan juga saya dulu merasa bahwa saya dapat pengetahuan itu juga dengan cara yang seperti yang saya dapatkan. Jadi bagi saya memberikan workshop itu adalah suatu kesenangan saya, membagikan kesenangan pada orang lain, membagikan pengetahuan juga. Saya tidak bisa lepas dari membawa kamera dan menjepretkannya, walaupun sekarang mulai banyak saya lakukan dengan handphone karena satu sisi tantangan tersendiri, mutunya juga sudah sangat bagus, dan juga banyak fitur-fitur yang ada di handphone yang tidak ada di kamera normal yang saya miliki. Ringan dan juga cepat untuk melakukan pemotretan. Dari dulu saya tidak pernah suka genre-genrean karena saya memotret semuanya. Semua saya lakukan dalam kerja saya sebagai seorang jurnalis, apapun harus saya potret ya. Dari makro, makanan, traveling, portrait, semua harus saya lakukan. Jadi bagi saya sejak dulu genre itu nggak penting, karena fotografi adalah merekam sebuah fakta visual yang tidak mungkin terulang lagi. Itu fotografi bagi saya, sehingga sekali lagi genre tidak relevan bagi saya. Ngomong gadget sekarang dengan ngomong gadget 20 tahun yang lalu beda banget. Zaman dulu masih ada kamera jelek. Zaman sekarang kasarnya ya, beli kamera berapapun udah nggak jelek. Nggak jelek itu dalam arti kita bisa menghasilkan gambar yang layak publikasi ya. Zaman sekarang udah nggak ada. Bahkan handphone yang di bawah 1 juta pun gambarnya sekarang layak publikasi. Layak publikasi itu ibaratnya masuk Kompas pun layak ya. Jadi zaman sekarang kalau ngomong gadget, ngawur aja beli. Itu buat video juga bisa, buat foto juga bisa, dan itu layak. Kalau zaman dulu kita masih hitung-hitung, ada alat yang nggak layak, ada alat yang layak. Jadi bagi saya zaman sekarang, kalau Anda mau melakukan, mau blogging, mau bikin blog, mau bikin publikasi, mau bikin berita, handphone pun bisa kok. Jadi zaman sekarang gadget belilah semahal yang Anda mampu bayar, sebagus-bagusnya ya. Jadi harga nggak pernah bohong, makin bagus pasti makin oke. Sebagai jurnalis itu kamera mau nggak mau pakai punya kantor. Saya punya pribadi juga. Dulu kebetulan mereknya sama semua ya. Jadi kalau yang berkesan bagi saya mungkin kamera pertama saya, Ricoh 500 GX. Karena dengan kamera itu saya benar-benar belajar fotografi ya. Itu tahun 78 belinya Rp38.750, saya hafal sampai kwitansinya masih saya simpan ya. Itu jadi kalau kamera yang berkesan karena sejarahnya ya, itu Ricoh 500 GX tahun 78. Sekarang mereknya pun udah nggak bikin kamera ya. Jadi saya nggak segan nyebut merek karena nggak ngiklan, udah merek itu udah nggak bikin kamera. Ricoh 500 GX itu bisa multiple exposure. Bayangin tahun 78 pemula belajar motret multiple exposure, itu yang bagi saya mengesankan. Kamera itu sempat tahun 81 saya jual ke adik saya sebagai mahasiswa butuh duit. Tahun 2003 ketemu Mas Darwis, ada sebuah kamera yang dikotakin kotak kaca, gitu. Mas, kenapa dikotakin kotak kaca? Kamera saya yang pertama, kata Mas Darwis Triadi ya. Tiba-tiba saya ingat kamera pertama saya itu yang pernah saya jual. Emosi saya terkocok, saya lari ke Semarang, saya cari sama adik saya udah dijual ke orang lain. Saya cari lagi, akhirnya ketemu juga kamera itu. Udah jelek banget. Sekarang kamera itu saya rawat khusus. Kamera saya pertama udah nggak berfungsi sih. Ada sekrup yang copot, udah penyok-penyok. Tapi bagi saya itu punya nilai sejarah. Kamera itu sebenarnya sama saja semuanya. Artinya kamera itu kalau sulit dipakai nggak akan laku di pasaran. Dalam belajar fotografi, seni paling utama adalah sebenarnya gini. Dulu zaman kamera masih DSLR, apalagi masih analog, itu teknis itu penting banget ya. Diafragma berapa, speed berapa, dan sebagainya. Itu yang membuat fotografi jadi rumit, mahal, dan tidak mudah dilakukan oleh orang-orang. Sehingga fotografi itu katakanlah suatu hal yang mengawang-awang ya. Sekarang itu kamera, autonya pun bagus semua ya. Semua kamera itu autonya bagus, artinya semua orang pakai handphone lah. Asal jepret jadi gambar dengan bagus. Tantangannya adalah apakah gambar itu bermakna atau bagus. Sekarang definisi bagus fotografi udah bergeser, nggak seperti dulu. Dulu kalau tajam, nggak over, nggak under, itu bagus. Zaman sekarang pakai handphone, asal jepret aja
masuk definisi bagus zaman dulu, ya nggak? Zaman sekarang udah mutunya udah beda lagi. Ada namanya, ada angle-nya apakah lebih pas, momennya lebih pas, komposisinya lebih bagus, itu yang sekarang membedakan. Jadi tantangan bagi sekarang adalah sebuah foto itu elemennya kan 4, teknis, posisi, komposisi, dan momen. Teknis nggak masalah, nggak usah diributin lagi lah. Kalau masih meributin teknis, Anda nggak maju-maju menurut saya. Kasarnya profesional itu kalau bisa mudah kenapa harus susah? Tetapi kalau hobi, kalau bisa susah kenapa mudah? Itu kan, itu bedanya. Saya hidup di lingkungan kaum profesional. Kaum profesional itu ibaratnya kalau nggak usah motret dapat duit mau kan. Kaum profesional itu kalau bisa pakai auto. Itu kebalikannya sama orang suka salah. Profesional kok pakai auto? Salah. Justru profesional cari mudah. Kalau bisa nggak kerja dapat duit, itu karena profesional orientasinya adalah hasil. Kalau pehobi orientasinya adalah proses itu sendiri kan. Sehingga pakai auto itu bagi pehobi mungkin penghinaan ya, karena mengingkari proses. Jadi zaman sekarang Anda mau jadi apa? Kalau Anda mengutamakan hasil, pakailah auto. Hasil itu adalah dari mana Anda ngambil angle-nya, kapan Anda motretnya, itu yang nggak pernah bisa auto sampai kapanpun. Jadi bagi saya paling menarik dalam fotografi adalah proses. Kalau proses gimana sampai foto itu jadi, artinya pemikiran-pemikirannya, persiapannya dan sebagainya. Kalau bagi pehobi, dari masukin film atau dari masukin memori sampai foto itu jadi, tergantung dari mana kita memandang. Yang pertama adalah orang menganggap fotojurnalistik itu adalah suatu genre. Menurut saya fotojurnalistik itu adalah induk semua fotografi. Karena semua cabang fotografi ada dalam fotojurnalistik ya. Itu yang pertama. Jadi gini, saya tidak pernah belajar fotografi 1 detik pun ya. Saya itu masuk fotografi itu terjerumus yang enak ya. Saya kuliah teknik sipil. Saya lulus dari ITB tahun 88 teknik sipil. Saya menggantikan salah satu dosen saya untuk kerja di Papua. Membuat sebuah proyek bangunan dari kayu ya. Saya ngitung malam-malam pakai Petromax ya, pakai Cremona kalau anak teknik sipil tahu. Bangunan itu masih ada sampai sekarang ya. Dari kayu besi, diliput oleh Kompas, yang liput Manuel Kasiepo, yang tahun 99 oleh Gus Dur jadi Menteri PDT, Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Manuel Kasiepo waktu itu buatan Kompas meliput, saya kagum. Kerja wartawan tuh asik ya. Cuma gitu-gitu doang, nulis dimuat di koran, keren ya. 2 halaman, jalan-jalan dibayar di kantor, saya tertarik jadi wartawan. Dan saya daftar di Kompas, keterima. 6 tahun pertama saya wartawan tulis, kemana-mana ngikutin Yayu Basuki. Tapi dari situ hobi motor saya tersalurkan. Saya selalu memotret. Pulang dari Olimpiade Atlanta tahun 1996, ditantang saya oleh Wapemret Kompas waktu itu Mas Dina Loksono. Berani nggak jadi redaktur foto? Saya bilang berani. Saya jadi redaktur foto. Dan saat itu juga tahun 96 saya jadi fotografer profesional. Kerja di Kompas, langsung redaktur foto. Itu awalnya saya kenapa genre saya, katakanlah genre masuk fotojurnalistik, karena tiba-tiba saya ditantang jadi redaktur foto. Dari wartawan tulis saya jadi redaktur foto, dan disitulah saya makin banyak memotret, makin banyak penugasan, makin banyak tantangan, dan disitulah saya merasa bahwa memang fotojurnalistik itu adalah induk semua cabang fotografi. Hampir semua cabang saya lakukan, kecuali fotografi kriminal ya, forensik ya. Saya forensik belum pernah melakukannya. Saya waktu itu tertantang ikut kursusnya juga, tapi sampai sekarang belum sempat. Tadi saya buka postingan di Facebook pakai sebuah merek kamera mengeluarkan simulasi film X, film Y, film Z ya. Jadi warnanya itu bisa sesuai film-film zaman dulu. Artinya apa? Artinya kan hasil fotonya tidak sesuai dengan warna aslinya. Ada suatu upaya membuat warna yang berbeda yang... Nah, keaslian dalam fotografi itu apa? Itu yang selalu jadi perdebatan orang ya. Asli. Wah, padahal what is asli? Orang buktinya suka pakai simulasi film A, film B, film C, hitam putihin, bikin macam-macam. Efek yang terjadi pada foto yang berbeda dengan realitas itu yang membuat fotografi menarik. Kalau semua plek aslinya, lama-lama nggak menarik lagi. Pakai tele, pakai wide itu kan tidak seperti mata melihat. Dan jadi menarik. Nah, fotografi itu menarik karena tidak sesuai dengan aslinya. Makanya pakai filter segala itu adalah ya sah-sah aja. That's fotografi. Kalau Anda tidak suka, Anda jangan usah pakai, jangan memaki-maki orang yang memakainya gitu kira-kira. Orang tuh takut dicuri di internet. Kenapa coba? Sekarang saya sering debat sama yang takut dicuri itu. Kalau kamu nggak dicuri, kamu untung berapa? Kamu dicuri, kamu rugi berapa? Dia nggak bisa bilang angkanya kok. Kalau nggak dicuri pun dia nggak untung. Terus kenapa dia masih takut dicuri gitu loh? Wong nggak dicuri nggak untung ya kan?